Halo semuanya, nama saya Nina Aulia Ramadhani. Saya mau membuat program data produk penjualan. Ini saya akan menjelaskan tentang program untuk mengorganisir data produk dalam penjualan. Nah, langkahnya yang pertama buka aplikasi SAM. Kemudian kita aktifkan modul Apache dan MySQL sampai berwarna hijau. Kemudian kita buka web browser. Buka jendela baru ya. Di sini saya pakai Google. Ketik localhost phpMyAdmin, nanti kita masuk di situ. Nah, kita mau buat database-nya. Di sini saya sudah buat database penjualan, tabel produk. Kemudian untuk strukturnya bisa kita lihat ada ID produk, kode produk, nama produk, satuan, harga, stok, dan click date-nya. Kemudian ini komennya. Dan kita sekarang buka NetBeans-nya ya untuk melihat kode programnya. Di sini saya pakai IDE NetBeans. Saya pakai bahasa pemrograman Java. Nah, di sini saya sudah ada program penjualan namanya. Kita buka. Tunggu sebentar. Oke, kita buka. Nah, sudah terbuka ya. Nah, di sini ada dua file Java. Yang pertama koneksi.java, yang kedua produk.java. Nah, kita bahas yang koneksi.java dulu ya. Di dalam file koneksi.java ini dia kode programnya itu tentang menghubungkan ke database. Jadi itu ada class koneksi, di dalamnya juga ada try catch-nya, dimana dia itu di dalam string DB itu kan ada link. Nah itu tadi menghubungkan ke database penjualan. Nah di sini untuk atur database-nya kita masuk ke tab service, itu ada MySQL server itu. Kita tinggal klik database penjualan di situ. Terus di database penjualan kita connect-kan. Nah seperti itu. Jangan lupa untuk install driver JDBC-nya. Kemudian di produk.java, file produk.java kita buat desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya seperti ini kira-kira. Ada data produk, ada kode produknya, itu pakai text field, namanya juga pakai text field, satuannya pakai combo box. Terus ada harga juga pakai text field. Terus stoknya juga pakai text field untuk isiannya ya. Dan ada button-buttonnya, ada button add, update, delete, save, cancel. Juga ada ini. Nah, lalu ini nanti kita ganti variable name-nya. Nah, ini caranya change variable name. Kita ganti jadi gtext. Gtext apa, kode produk gitu, gtext nama, terus satuannya ini juga gcombo box satuan gitu. Nah, untuk ngatur pilihannya kita masuk di model. Nah, di situ ada pieces, dus kilogram. Kita ganti di situ ya. Terus ada harga, itu juga kita ganti jadi gtext harga, stoknya jadi gtext stok kayak gitu. Nah, ini juga kita ganti jadi tabel produk. Nah, setelah itu kita ke source-nya ya, source code-nya kita ganti. Kita update beberapa. Nah, di sini ada beberapa library yang harus diimport seperti Java SQL, Java SVN, Epson Paint,
dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri di situ. Kemudian kelas produknya ini juga extends ke JavaX Swing JFrame. Kemudian ada metode produk, di situ juga mengatur tampilan, lebih ke tampilan kayak frame size-nya, lebarnya, tingginya gitu. Terus ada metode tampil data. Di sini untuk menampilkan, nah dia itu juga terhubung ke database. Kemudian ada beberapa button yang enable ketika yang di set nggak enable waktu tampil itu. Kemudian ada metode bersih data, set edit off sama set edit on. Nanti berguna waktu kita update ya, tekan button update. Kemudian ada tabel produk most click, ini dia tuh buat edit on itu nanti. Nah dia di situ manggil method edit on itu tadi. Nah di sini juga ada button delete action performed, tuh nanti apa yang dilakukan ketika button delete itu ditekan, itu nanti kodenya yang dijalankan yang tuh jika kode produknya kosong, dia itu bakal ngeluarin message dialog kayak gitu. Kode produk tidak boleh kosong. Terus kemudian bisa dilihat juga ada try catch-nya juga, dia itu menghubungkan ke database. Jadi ketika kita tekan button delete juga di database-nya juga terdelete gitu. Dan memanggil metode bersih data, tampil data, dan set edit off. Kemudian kalau misalnya nggak berhasil mendelete, dia tuh bakal ngeluarin show message dialog atau dialog message-nya itu delete data gagal gitu. Terus ada button update action performed, itu untuk ketika button update diklik itu bakal melakukan atau menjalankan kode-kode di bawah ini. Jika kode produk kosong, dia bakal ngeluarin show message dialog, kode produk tidak boleh kosong kayak gitu. Nah kan banyak nih conditionalnya, else if-nya. Terus ada try catch-nya juga. Try catch-nya juga menghubungkan dengan database juga. Nanti dia tuh bakal update, itu ada komennya update produk, set nama produk, satuan. Nah itu nanti menyesuaikan dengan yang kita update. Jadi di database juga bakal terupdate sesuai dengan apa yang sudah kita ganti atau update dari kita apa gitu. Terus ada button save action performed, itu juga ini kan nge-save, jadi dia juga ada try catch-nya. Dia kalau kita nge-save itu data yang sudah kita input bakal di-insert into produknya itu di mana, di database-nya kita, bakal disimpan di database. Jadi dia akan tampil di tabelnya kita. Kemudian ada, nah yang terakhir itu main string-nya itu ada set visible biar kelihatan. Nah kalau kita jalankan seperti ini, kita coba masukkan kode produknya 001, namanya baju, terus harganya kita buat 100.000 aja lah ya. Stoknya kita buat berapa ya, buat 1 aja deh. Oke kita save. Nah data berhasil disimpan. Nah dia itu bakal nge-insert tuh database-nya. Jadi kalau di database sudah terinsert, nanti dia akan tampil di tabelnya ini. Terus kita tambah lagi coba. Misal namanya rock. Terus kode produknya kita buat 004. Harganya kita buat 65.000, stoknya kita buat 2 aja deh. Nah, data berhasil disimpan. Kita coba buat hapus. Nah, nanti bakal muncul notifikasi seperti itu, data berhasil dihapus. Itu message dialog namanya. Kemudian kalau misalnya kita mau ganti, kita tinggal ganti dulu. Kita kan udah select tuh, terus kita ganti, terus kita update. Nah data berhasil diubah, jadi sudah berganti sekarang.